Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat datang di video pembelajaran matematika. Pada materi sebelumnya, kita sudah membahas mengenai bangun ruang sisi datar yang terdiri dari kubus, balok, prisma, dan limas. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai statistika. Materi statistika ini tidak ada kaitannya dengan bangun ruang sisi datar. Akan tetapi, materi ini sangat berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, statistika merupakan ilmu yang mempelajari tentang menganalisis data, membaca data, dan memprediksi data. Pengumpulan data dalam kehidupan sehari-hari di sini Ibu contohkan dalam ruang lingkup sekolah. Misalnya, yang pertama pengumpulan data mengenai bakat minat siswa, yang kedua pengumpulan data mengenai ukuran sepatu siswa, dan yang ketiga pengumpulan data mengenai tinggi badan siswa. Nah, selanjutnya kita akan memasuki contoh dalam penyajian data. Contoh yang pertama ini berkaitan dengan bakat dan minat siswa. Agar lebih menarik, data bisa disajikan dalam bentuk diagram batang. Yang kedua, di sini ada seorang suster yang bekerja di sebuah rumah sakit. Dia ingin mendata mengenai tingkat kelahiran bayi pada tahun 2019. Nah, agar data lebih menarik, data disajikan dalam bentuk diagram garis. Contoh yang ketiga, di sini ada salah satu guru matematika di SMP Islam Al-Arif ingin mendata nilai matematika siswa pada semester ganjil. Nah, agar data lebih menarik, data disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai min, median, dan modus dari suatu data. Min itu artinya rata-rata hitung, median itu nilai tengah, dan modus itu nilai yang sering muncul. Contoh, di bawah ini adalah gambar 6 orang dengan tinggi badan yang berbeda-beda. Tentukan min, median, dan modus dari tinggi badan 6 orang tersebut. Nah, di sini ada 6 orang dengan tinggi badan yang berbeda-beda. Sebelum kita menentukan min, median, dan modusnya, kita urutkan terlebih dahulu tinggi badan 6 orang tersebut dimulai dari yang terendah. Itu berarti 159, 159, 160, 165, 170, dan 172. Nah, untuk mencari min, itu jumlahkan seluruh tinggi badan 6 orang tersebut, kemudian dibagi dengan banyaknya orang, berarti dibagi 6. Nah, hasilnya 164, berarti tinggi badan rata-ratanya 164. Kemudian median. Median itu nilai tengah, berarti yang berada di tengah-tengah ukuran tinggi badan 6 orang tersebut, yaitu antara 160 dengan 165. Jadi bisa kita jumlahkan 160 ditambah 165 dibagi 2, hasilnya 162,5. Untuk modus pada contoh ini yaitu 159, karena tinggi badan yang 159 ada 2 orang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kuartil. Kuartil adalah bilangan yang digunakan untuk membagi sekumpulan data menjadi 4 bagian sama banyak. Kuartil ini dibagi menjadi kuartil 1 atau kuartil bawah, kuartil 2 atau kuartil tengah, kuartil 2 ini sama dengan median. Kemudian ada kuartil 3 atau kuartil atas. Untuk contoh pada kuartil kita bisa menggunakan contoh yang sebelumnya. Misalkan di sini, di bawah ini adalah gambar 6 orang dengan tinggi badan yang berbeda-beda. Tentukan kuartil dari tinggi badan 6 orang tersebut. Nah, sama seperti sebelumnya, kita akan mengurutkan data tinggi badan 6 orang ini dimulai dari yang terendah, yaitu 159, 159, 160, 165, 170, 172. Untuk menentukan nilai kuartilnya, kita tentukan dulu nilai kuartil 2 atau median. Nah, mediannya di sini yaitu antara 160 dengan 165. Berarti kita jumlahkan, kemudian dibagi 2 sehingga hasilnya 162,5. Kemudian kuartil 1 itu kita tentukan antara 159 sampai dengan 160. Yang berada di tengah-tengahnya
berarti 159. Dan untuk kuartil 3, itu berarti kuartil atas, antara 165 dengan 172. Berarti yang di tengah 170. Sehingga kita peroleh kuartil 1 nilainya 159, kuartil 2 nilainya 162,5, kuartil 3 kita peroleh nilainya 170. Ananda, untuk mengetahui tingkat pemahaman Ananda sekalian, silakan kerjakan latihan ini. Kemudian Ananda boleh ditulis di buku latihan Ananda. Selanjutnya, hasil kerja Ananda difoto, kemudian dikirim kepada ibu melalui WA. Nah, anak-anak, demikian video pembelajaran kita hari ini mengenai materi statistika. Semoga bermanfaat dan Ananda sekalian dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.